Memurnikan hati. Dengan apakah memurnikan hati? Dengan berdoakah? Dengan berpuasakah? Dengan berpikir positifkah? Jangan terkejut ya dengan apa yang Alkitab katakan tentang memurnikan hati. So, kencangkan ikat pinggang Anda. Namun kita perlu tahu dulu, mengapa hati kita perlu dimurnikan? Untuk apa dimurnikan? Kemudian, bagaimana cara memurnikan hati? Lanjut. Why? Everything comes from the heart. Segala sesuatu datang dari hati. Sumber kehidupan itu bermula dari hati. Hati yang kotor akan menghasilkan tindakan yang kotor. Dari hati yang kotor timbul niat jahat. Kain membunuh Habel karena cemburu. Hatinya panas, akhirnya membunuh Habel. Saul berusaha membunuh Daud karena iri hati. Daud lebih berhasil dibandingkan dirinya. Iri hati dan dengki yang terus-menerus menimbulkan kebencian dan membuahkan niat jahat. Berbeda dengan Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Namun hatinya tidak panas, hatinya tetap terpaut pada Tuhan. Sehingga ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf tetap mengasihi dan menolong mereka. Jadi hati ini sangat berperan dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi firman di dalam hati itulah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Dan itu yang harus kita terima. Dan tentunya itu yang kita lakukan, yaitu firman yang tertanam di dalam hati. What for? Untuk apa? Ya, tentunya untuk kebaikan kita, untuk menyelamatkan jiwa seperti disebut dalam Yakobus 1 ayat 21 tadi. Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, itulah manfaatnya. Orang yang suci hatinya. Memiliki hati yang murni itu penting. Nah, bagaimana caranya? Ada orang yang berusaha memurnikan hati dengan berdoa, berpuasa, berpikir positif. Semuanya itu baik dan membantu. Namun apa kata Alkitab? Coba kita baca Kisah Para Rasul 15 ayat 7 sampai dengan 9. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Ayat 9, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita
dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Dari bacaan tadi kita bisa melihat yang menyucikan hati siapa? Disebut Ia, maksudnya Yesus. Dan yang menyebabkan Yesus menyucikan adalah iman. Nah, ketika kita percaya, ketika hati kita percaya pada Tuhan Yesus atau beriman, maka hati kita disucikan. Jadi ketika kita berdoa atau berpuasa atau berpikir positif atau apapun namun tidak beriman, maka hati kita belum disucikan. Namun jangan salah paham, berdoa, berpuasa, berpikir positif akan membantu kita untuk beriman. Mengapa oleh iman kita disucikan? Kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Bunyinya seperti ini. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Apa artinya pengampunan dosa? Ya, dosanya dihapuskan. Ketika kita percaya kepadanya, ketika kita beriman kepadanya, dosa kita diampuni. Jadi ketika kita percaya kepadanya, hati kita dimurnikan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.